Ada sensei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minasan, ayo norioshimasu yo. Owarimasu. Kiretsu. Rei. Sensei. Ohayo gozaimasu. Ayo gozaimasu. Tsukuseki. Hai minasan, o genki desu ka? Genki desu. Alhamdulillah. Kalau gitu sensei absen dulu ya. Adinda-san? Hai mas. Aymar-san? Hai mas. Nah minasan, hari ini kita akan mempelajari materi tentang keluarga atau kazoku. Jadi setelah kalian mempelajari materi ini, kalian akan bisa menceritakan tentang keluarga sendiri maupun keluarga orang lain. Pada tahap pembangunan pengetahuan, ada 3 aktivitas pembelajaran. Pertama, guru bertanya jawab dengan peserta didik agar mereka mengetahui fungsi sosial teks keluarga. Kedua, guru meminta peserta didik mencocokkan gambar sesuai dengan audio agar mereka mengetahui kosakata keluarga dalam bahasa Jepang. Terakhir, guru meminta peserta didik menuliskan kembali kosakata dalam huruf hiragana untuk mengasah kemampuan menulis mereka. Oh iya, minasan pernah tidak menanyakan tentang keluarga temannya? Nah, apa tujuan kita menanyakan tentang keluarga orang lain? Ayo sang, do omoimasu ka? Bagaimana menurutmu? Biar tahu atau kenal keluarganya. Nah iya betul, jadi kalau kita sudah kenal dengan keluarga teman kita, pasti kita akan merasa lebih akrab dengan mereka kan? Ya. Nah sekarang untuk mengetahui kosakata apa saja yang ada pada pelajaran Kazoku, ja, marugotori kai no yongjuyongpe jiyo akete kudasai. Nah, pada halaman itu terdapat gambar dan kosakata kan ya? Nah, jadi sensei akan memutarkan audio ya. Tolong simak baik-baik audionya. Ja, kikimashou. 第4課家族は3人です。1文字と言葉。1聞いてチェックしましょう。1母。2弟。 Nah, sudah selesai semuanya? Nah, kalau gitu kita periksa bareng-bareng ya. Nah, kan tadi kita sudah mengkoreksi bersama jawabannya ya. Coba tolong perhatikan kosakata pada bagian atas dan bagian bawah. Ayah bisa cici, bisa oto-sang. Sekarang siapa yang tahu perbedaan antara kedua kosakata tersebut? Ayo. Coba tolong perhatikan lagi halamannya. Apakah ada yang menemukan petunjuk? Sensei, Ya, Farul-san. yang di atas itu ada tulisan Watashi no Kazoku yang berarti keluargaku. Sedangkan yang di bawah ada tulisan Suzuki Mari Sang no Kazoku yang berarti keluarga Suzuki Mari. Berarti kalau untuk menanyakan keluarga sendiri pakai yang atas, sedangkan untuk menanyakan keluarga orang lain pakai yang bawah. Bukan begitu, Sensei? Hai, bagus Farul-san. Sekarang, apakah ada yang memiliki pendapat berbeda? Sensei, Hai, Imas-san. saya sependapat dengan Farul, Sensei. Saya perhatikan yang bawah pakai sang untuk semua di akhir kata. Saya pikir itu menunjuk untuk panggilan sopan untuk orang lain, Sensei. Ya, betul. Bagus sekali. Betul ya, tadi pendapat dari Farul-san dan Imas-san. Pada bagian atas itu kosakata untuk keluarga sendiri. Sementara pada bagian bawah adalah untuk keluarga orang lain. Wakarimashita ka? Ja, minasan, Sugi, kita latihan nulis dulu ya. Sekarang marugoto no 46 peji yo akete kudasai. Dah, lalu lihat pada bagian 5. Nah, saya akan memutarkan audio. Audio ini berisi kosakata yang baru akan minasan pelajari. Dengarkan setiap katanya, lalu tulis pada buku masing-masing ya. Hiragana de kaite kudasai ne.
Nah, saya akan mempause kembali audionya pada setiap nomor untuk memberikan kesempatan minasang menulis. Ja, audio kikimasho. 1、父。2、お姉さん。3、お子さん。 Nah, sudah selesai ya. Sekarang silakan tukar pekerjaannya dengan teman di sebelah. Sudah ditukar? Lalu periksa jawabannya dengan mencocokkan jawaban yang saya tulis di papan tulis ya. Kalau ada yang salah langsung saja diperbaiki, oke? Sudah diperiksa semua? Sekarang silakan kembalikan lagi pada temannya. Nah, sekarang coba perhatikan lagi pekerjaannya masing-masing. Bagi yang masih kurang tepat, tidak apa-apa, tapi pada latihan ini selanjutnya, tolong lebih teliti lagi ya. Dan batte kudasai. Pada tahap ini, guru memperlihatkan sebuah video, kemudian membimbing peserta didik menganalisis teks model yang berupa transkrip dialog video agar mereka mengetahui fungsi, struktur, serta unsur kebahasaannya. Kemudian, dilanjutkan dengan presentasi kelompok untuk mengonfirmasi pemahaman mereka. Ja, minasang, hari ini saya akan menayangkan video bahasa Jepang tanpa teks terjemahan. Jadi, minasang tolong simak baik-baik isi videonya ya. Ja, video mite kudasai. 上手。日本では時間に遅れるのはダメ。すみません。ジョゼ君、何か落としたわよ。ジョゼ君のガールフレンドの写真ですか？この人は誰ですか？母です。へえ。お母さんおいくつですか42歳です。？42歳？綺麗。ありがとうございます。 Nah, baik. Sekarang coba siapa yang bisa menceritakan kembali isi dari video tersebut? Siapa? Saya. Kayak Clarissa Sang, dozo. Ceritanya tentang Jose yang bangun kesiangan. Dia datang terlambat ke lab dan dimarahi temannya. Lalu saat dia mengeluarkan barang, ada foto yang terjatuh. Ternyata itu foto ibunya. Jadinya mereka cerita tentang keluarganya masing-masing. Nah, betul ya kata Clarissa Sang tadi, isi ceritanya adalah tentang Jose yang terlambat datang ke lab. Nah, orang Jepang itu sangat menghargai waktu. Apa-apa tuh mereka disiplin, mulai dari jadwal kereta sampai masalah janjian dengan teman pun mereka disiplin. Oh iya, minasang pernah dengar tidak berita tentang Menteri Olimpiade Jepang yang dicemooh karena terlambat datang ke rapat parlemen? Pernah dengar? Apakah minasang tahu berapa lama beliau terlambat? Beliau tuh terlambat sangat lama, sampai 3 menit loh. Hah? Cuma 3 menit doang Sensei sampai dicemooh? Iya betul, tapi karena itu beliau harus minta maaf secara terbuka di depan publik loh. Oh iya, dan juga ada satu berita lagi tentang perusahaan kereta Jepang yang meminta maaf karena berangkat lebih cepat 25 detik lebih awal loh. Hah? Itu kan cuma 25 detik Sensei. Iya, tapi karena itu ada juga penumpang yang ketinggalan kereta. Ya ampun Sensei, masyarakat Jepang sangat ketat sekali ya dalam hal waktu. Beda sama orang Indonesia. Kalau janjian jam 11, berangkatnya jam 11. Enggak semua orang Indonesia begitu sih, tapi bagi minasang yang masih terlambat seperti itu, kebiasaannya harus diperbaiki ya. Kita harus menghargai waktu dan disiplin. Dan bagi minasang yang muslim,
bisa mulai belajar dari tepat waktu sholat, mencari tahu jadwal sholat, dan juga minimal sebelum azan sudah bersiap-siap untuk sholat. Nah, sekarang kembali lagi ke video yang tadi sudah ditayangkan ya. Kata Clarissa tadi pemainnya ngobrol mengenai anggota keluarga ya? Nah, sekarang siapa yang tahu jumlah anggota keluarga Jose? 3 orang, Sensei. Ya betul, alhamdulillah ya, Minasang ternyata sudah bisa memahami sebagian besar informasi dari video yang tadi. Nah, sekarang saya memiliki transkrip dialognya. Pada bagian transkrip dialognya yang di bawah terdapat daftar kosakata beserta artinya. Lalu tugas Minasang adalah mendiskusikan fungsi dan struktur kalimat pada setiap percakapannya. Lalu hasil diskusinya tulis di buku masing-masing dengan laporan penulisan seperti berikut ya. Sensei, Ya? kalimat tanyanya juga dibahas. Iya, semua yang berhubungan dengan keluarga dibahas ya, termasuk kalimat tanya juga. Oke, Sensei. Oke. Sensei, kalau begini benar tidak? Ya betul. Nah, Minasang, sekarang waktunya kita untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Tapi karena dialognya cukup panjang, yaitu sampai 35 percakapan, tiap kelompok cukup mempresentasikan 7 percakapan saja ya. Kelompok 1 mempresentasikan percakapan 1 sampai 7, kelompok 2 mempresentasikan percakapan 8 sampai 15 dan seterusnya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya, baiklah kalau begitu Ichibang Guru Bu, dozo. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi transkrip video percakapan 1 sampai 7. Dari penggalan percakapan tersebut, kita bisa mengetahui bagaimana cara menanyakan keluarga seseorang melalui fotonya. Strukturnya adalah kono hito wa dare desu ka? Konohito adalah orang ini. Dari itu siapa? Karena kalimatnya diakhiri dengan ka, berarti kalimat tanya. Jadi kalau mau nanya siapa orang yang difoto, tinggal tunjuk fotonya lalu bilang konohito wa dari deska. Lalu cara menjawabnya dengan sebutkan anggota keluarganya dan tambahkan des biar lebih sopan. Ya, terima kasih kelompok 1. Sekarang silakan kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Baik, sudah bagus semua ya presentasi kelompoknya. Apakah ada yang masih kurang jelas atau ingin ditanyakan? Tidak. Ya, baik. Sekarang tinggal kesimpulan ya. Kalau ingin menanyakan jumlah anggota keluarga, caranya bagaimana? Nanin desu ka? Ya, atau lebih lengkapnya kazoku wa nanin desu ka? Lalu, kalau ingin menjawab jumlah orang, gimana caranya? Sensei, Ya? tinggal sebut angkanya lalu ditambahin. Ya, bagus sekali. Lalu, yang terakhir, kalau ingin menanyakan orang yang ada di foto, bagaimana caranya? Sensei, Ya? Baik, Minasang, sekarang kita bermain ya. Nah, di tangan saya sudah ada beberapa set kartu. Jadi nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan 1 set kartunya ya. Nah, ketua kelas bisa tolong bantu saya untuk bagikan? Baik, masing-masing kelompok sudah dapat set kartunya kan? Sudah. Nah, ini permainan adu cepat ya. Jadi di atas meja kalian kan sudah ada set kartunya. Set kartunya itu berisi partikel dalam bahasa Jepang dan juga kosakata. Nah, nanti kalian itu akan menyusun kosakata-kosakata tersebut menjadi kalimat yang runtun sesuai dengan kalimat bahasa Indonesia yang saya bacakan. Kalimatnya bisa berupa pernyataan maupun pertanyaan. Bagi kelompok yang sudah selesai, silakan angkat tangan dan sebutkan nama kelompok, lalu sebutkan hasil kalimat yang sudah disusun. Siap? Siap! Ja, Ichibang, keluarganya Sakura ada berapa orang? kelompok 4 selesai. Hai, dozo. Sakura-san, kazoku wa nanin desu ka? Ya, lalu bagaimana menurut kelompok lain? Ada yang ingin menanggapi? Salah Sensei, kurang no.
Ya. Oh iya sensei, wasuremashita. Wasuremashita ka? Lalu yang betul bagaimana? Sakura-san no kazoku wa nanin desu ka? Hai. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, moto kwashiku ne. Ja, sugi, 2 bang. Minasang, dou deshita ka? Tadi gimana? Muzukashikatta ka? Susah nggak? Susahnya di mana? Belum terlalu hafal kosakatanya sensei, jadi belum bisa cepat-cepat. Nah, kelompok 1 sebagai kelompok pemenangnya, tipsnya apa sih? Yang penting kerjasama aja sih sensei buat cari kosakatanya. Kalau pola kalimatnya kan sebenarnya itu-itu saja, nggak banyak. Jadi kalau sudah biasa, otomatis deh pasti lebih cepat nyusunnya. Yang penting teliti. Ya, terima kasih kelompok 1. Ja, minasang maru goto no yonjukyupe, jito gojupe, jiyo akete kudasai. Sudah? Lalu perhatikan halaman 49. Ya, nih Bang Noni. Jadi saya akan memutarkan audio, lalu minasang simak baik-baik ya. Yang halaman 50 juga sama sensei, jawab sesuai audio. Oh, 50 tidak. 50 itu kan mencari keluarga mana yang sedang dibicarakan ya. Jadi, minasang cukup mencocokkan teks pada gambar 1, 2, 3, dan 4. Oke sensei. Hai, yang JQP, jikara, hajime maisha. 1、この男の子は誰ですか？兄の子供です。かわいいですね。Minasang, dekimashita ka? Hai. Ja, kalau gitu kita koreksi bersama ya. Ichiban wa? Ani no kodomo. Hai. Pada tahap berikutnya, guru meminta peserta didik secara berkelompok menyusun teks percakapan seperti teks model. Minasang, sekarang di sini saya punya 2 gambar keluarga. Kalau yang ini keluarga siapa? Maruko. Ya, kalau yang ini? Nobita. Ya, betul. Nah, sekarang tugas minasang adalah membuat percakapan tentang keluarga Maruko-sang dan Nobita-chan. Tulislah pada kertas lembar. Saya akan memberikan waktu 15 menit. Setelah itu kumpulkan dan akan saya periksa ya. Ya, sensei. Hai, Jikang Des. Sekarang silakan dikumpulkan ya. Ya, sensei. Belum selesai. Selesai atau belum, silakan dikumpulkan ya. Ya, sudah bagus ya hasil diskusinya, tapi untuk kelompok 2 kurang sedikit lagi. Tanggapannya mana? Setelah kita melihat foto, sebaiknya berikan tanggapan atau komentar seperti Oka-san wa kirei desu ne. Baik sensei. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, saya ingin berpesan. Pada pelajaran selanjutnya, tolong bawa foto keluarga masing-masing ya. Ja, minasang kore de owarimasu. Pada tahap konstruksi mandiri, guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menyusun teks secara mandiri dan melakukan role play dengan teman sekelas. Minasang, minggu lalu kan saya sudah minta untuk membawa foto ya. Minasang pada bawa kan? Sekarang fotonya minasang tempel di buku masing-masing. Lalu di bawahnya minasang ceritakan tentang keluarganya ya. Sensei, menulisnya dengan hiragana. Hai, so des. Lalu setelah itu kalian latihan percakapan dengan teman di sebelah ya. Latihan percakapan mengenai foto yang kalian bawa. Setelah itu maju untuk melakukan role play. Oke? Oke, sensei. Eka-san no kazoku wa nanin desu ka? 4人です。 Eka-san, kono hito wa dare desu ka? 姉です。そうですか。お姉さんは綺麗ですね。ありがとう。 Ides. Baik, sudah latihan percakapannya? Sudah. Kalau sudah, sekarang saya memiliki kartu situasi. Jadi sekarang kita role play ya. Kartu situasi ini berisi tentang kondisi 2 orang beserta instruksi percakapannya. Jadi nanti minasang maju secara berpasangan, lalu ambil kartunya.
dan membuat percakapan secara langsung berdasarkan kartu yang didapatkan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Hai, baik, kita lanjut ya. Yang pertama, Dinda Sang dan Nurul Sang, silakan. Ya, Sensei. Kartunya dipilih ya. Dozo. Dinda Sang, kono hito wa dare desu ka? Ani desu. Hansamu desu ne. Arigato. Nuru Sang no kazoku wa nani desu ka? Kazoku wa 5 人です。父と母と私と2人弟です。So desu ka? Dalam roleplay, masing-masing menyusun kalimat spontan secara bergantian untuk membentuk dialog. Kegiatan ini termasuk konstruksi mandiri karena tiap peserta didik tidak saling bantu. Hai Ides, tepuk tangan dong untuk temennya. Ya, boleh balik ke tempat duduk. Nah, sekarang pilih kartunya ya. Dozo. Rahel Sang no kazoku wa nani desu ka? 3人です。父と母と私です。ラミさんは5人です。父と母と2人兄です。そうですか。お兄さんはいくつですか？お兄さんは18歳です。そうですか。 Hai, tepuk tangan lagi dong. Hai. Oh iya, Rahmi Sang. Tadi ada beberapa kata yang kurang tepat. Rahmi Sang tahu tidak ada di bagian mana? Juhachisai Sensei, harusnya Juhasai. Ya, iya betul di situ. Lalu ada lagi? Yang mana lagi ya Sensei? Rami nggak ingat. Rahel Sang. Tadi Rahel Sang tahu nggak Rahmi Sang di mana salahnya? Tadi Rami Sang bilang 2 orang yang mimin Sensei, harusnya Futari. Nah, iya betul begitu. Coba Rahmi Sang ulang pada bagian memperkenalkan keluarga sendiri. Cici to, haha to, Futari, Ani desu. Hai Ides. Ja, Rahmi Sang, kalau kakak laki-laki sendiri sebutannya itu apa? Ani. Tadi Rahmi Sang sudah betul nyebutnya Ani. Tapi pas Rahel Sang bilang Oni Sang, kok jadi ikut-ikutan ngomong Oni Sang juga? Rami kelupaan Sensei jadi ngikutin Rahel Sang. Hai Daijobu, makanya kita harus sering-sering latihan ya. Kalau kita sering latihan, kita akan terbiasa membedakan kosakata pada keluarga sendiri dan keluarga orang lain. Hai. Nah, sekarang Rahmi Sang dan Rahel Sang boleh kembali ya ke tempat duduknya. Iya. Baik Minasang, materi Kazoku sudah selesai sampai hari ini ya. Alhamdulillah Minasang sudah bisa melakukan roleplay dengan baik. Tapi Minasang juga harus sering-sering berlatih ya, agar bahasa Jepangnya bisa semakin lancar. Dan kalau Minasang memiliki teman orang Jepang, Minasang bisa menanyakan tentang keluarganya dan lebih akrab dengan mereka. Oke? Oke, Sensei. Hai. Ja, Minasang, sore de owarimasu. Minasang, Kiritsu, Rei, Sensei, arigatou. Otsukaresama deshita. Mata raishu. Demikian pembelajaran bahasa Jepang bertemakan keluarga dengan menggunakan model pembelajaran berbasis teks. Setelah pembelajaran berakhir, peserta didik mampu menganalisis informasi tentang keluarga dan karakter pada teks yang diberikan, serta mampu menyusun wacana sederhana dan berdialog dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan.